Gimana cara mainnya? Gimana sih? Apa tadi? Oh. Dia nanya nggak ada suaranya. Coba Pak. Udah. Suaranya jelas nggak teman-teman? Kalau yang lain jelas nggak? Ini di grup udah nanya nggak ada. Jelas. Jelas ya? Suara saya jelas ya? Tes ya? Jelas Bu Tuti. Alhamdulillah. Oke. 3 menit lagi. Bu Andri nanti terakhir saya mohon bisa testimoni ya Bu. Yang matanya siapa? Bu Andri sama Bu Vidi atau siapa? Ya Allah. Jangan lah. Videonya nggak muncul nih kayaknya. Ya lah, jadi lakonnya kan Bu Andri sama Pak Basyar nih hari ini. Sebenarnya ada apa? Banyak yang chat juga ya. Bapak mau minum enggak? Mbak mau minum enggak? Bu Ida suaranya udah ada belum tuh? Dari suaranya nggak ada. Pak. Masing-masing terutama yang belum ngasih nama kota di chat dong. Hadir terus kasih kotanya. Ini Epon Meman tolong bisa diganti Pak Fitri, bisa Mbak Fitri garis miring Jakarta gitu. Jadi kita kenal Ini Pak teman Meman dari ya. wilayah mana nih. Standar ya, standarkan nama dan kotanya. Nama dan kotanya. Mau kemana? Waalaikumsalam Mbak Ika dari Surabaya. Di rename, jadi di posisi diklik bagian Enggak Isa. di Isa lagi batuk pilek. di rename dulu, nanti namanya diganti dengan nama terus strip kota. Sudah ada berapa ini yang hadir? Mau pulang dulu ya. 56. Ada 56. Tempat Mbah Ping. Aku mau terkena dia kok. Ayo tempat Mbah Ping toh. Ayo Pi. Tadi saya udah mulai dengan salam, saya langsung saja ya Bu Tuti. Monggo Pak, silakan. Saya mau mulainya pakai pantun Bu Tuti. Oh, keren. Biar pada ngantuk. Pakai pantun ya. Langsung saja ya. Monggo. Jalan-jalan ke Depok. Jangan lupa mampir ke MRC. Bus. Daripada nyimpan uang segepok, lebih berkah nyimpan di narsi. Wah. Luar biasa. Oke, mungkin langsung saja. Saya nggak banyak kalam biar Bu Tuti langsung sudah 8.15. Silakan Bu Tuti. Bu Tuti mau share sendiri atau dari saya? Dari nyenengan aja nggak apa-apa. Oh ya, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Robi Sidni ilma warzuqni fahma. Terima kasih teman-teman. Malam ini kita bertemu kembali di acara bagaimana kita memahami atau kita mengenal dinar itu sendiri. Mungkin di sini sebagian sudah ada yang menjadi sobat bisnis Manhat Rezeki, juga wakil resmi, juga teman-teman yang mungkin baru mau mengetahui atau mengenal dengan dinar itu sendiri.
Jadi di sini saya akan memaparkan atau menggambarkan apa sih dinar itu. Kalau minggu lalu kan saya sudah sampaikan bahwa apa perbedaan antara dinar dengan logam mulia. Kali ini saya akan paparkan apa itu dinar khairozikin. Mengenal sejarah dinar dan kedahsyatan dari pemilik dinar itu sendiri. Kebetulan di sini sudah ada nanti saya tidak range dari kemarin, memang saya akan lihat yang hadir siapa dan saya tahu yang sudah mendapatkan testimoni yang luar biasa siapa. Nanti persediaannya untuk berbagi. Dan saya harap teman-teman ini aktif karena saya sudah sediakan sesuatu nanti bagi teman-teman yang aktif akan kita pilih ya Pak Bashar ya. Siap. Akan kita berikan sesuatu. Dari baju dari Oke, lanjut Pak. Jadi dinar itu sejarahnya adalah zaman dari Romawi. Sebelum Rasulullah yang membuat dinar, jadi bangsa Romawi itu sudah membuat lempengan logam mulia seperti ini. Ya, digambarkan dinar itu dari tahun 77 Hijriah. Saat itu sempat dilelang senilai 7,6 miliar rupiah. Jadi di tahun 20 Hijriah, Umar bin Khattab mencetak dinar baru dengan pola tetap seperti dinar Romawi, hanya ditambah lafaz Bismillah. Jadi nanti di belakang saya jelaskan dalilnya. Kemudian di sisi lain juga ada dirham, namun tetap ada penulisannya Allah. Nah, pembeda antara dinarnya kita atau dengan logam mulia itu adalah dinar itu adalah logam mulia yang berukirkan ayat-ayat Al-Quran. Kalau dulu logam mulia yang berukirkan nama Allah. Oke. Kemudian seluruh wilayah kekuasaan waktu itu di koin dinar itu selalu ada kata-kata Allah atau Esa dan diabadikan untuk menggantikan gambar-gambar binatang. Jadi zaman Romawi dinar itu logam mulia tapi yang berukir atau yang bergambar. Tapi saat diadopsi sama Rasulullah itu diganti gambar-gambar binatang tadi diganti dengan gambar-gambar yang menunjukkan keesaan. Di sisi lain juga ada yang dituliskan la ilaha illallah dan alhamdulillah. Itu tertera nama kafilah waktu mencetak uang dan tanggal percetakannya. Itu zaman dahulu, sejarahnya seperti itu. Kemudian sudah menjadi hal yang lumrah di atas koin dirham ditulis Shallallahu Alaihi Wasallam dan kadang-kadang ditulis pula potongan ayat-ayat Al-Quran. Nah, dinar khairozikin pertama kali berdiri itu ini desainnya teman-teman. Desainnya dengan logo atau lambangnya dari dinar sendiri. Siapa yang tahu ini logo apa? Atau kaligrafi apa nih? Ada yang tahu nggak? Yo, ini kaligrafi surat Al-Maidah ayat 114. Ayat 114. Betul. Ya. Jadi ini adalah kaligrafi dari Al-Maidah ayat 114. Di situ anta khairur razikin. Itulah yang diambil dari untuk nama dinar kita. Lanjut Pak. Kemudian dinar, kan ada yang nanya, Bu, kalau yang di Depok waktu itu pernah kan ditangkap? Yes. Karena apa? Yang di Depok waktu itu dinar itu dijadikan mata uang. Sementara dinar khairur razikin itu bukan mata uang. Ini berdasarkan fatwa dari MUI nomor 77 bahwa yang menyebutkan emas saat ini sebagai komoditi, bukan sebagai mata uang. Mata uang kita tetap menggunakan rupiah. Kemudian di setiap kepingannya itu diberikan simbol-simbol Islam dan doa. Kita tahu untuk setiap kepingan dari dinar khairozikin ada apanya? Semua keping dinar khairozikin ada apanya? Ada doanya. Ada doanya. Ada doanya. Yang tadi ya, yang di layar sebelumnya kan, yang tadi kaligrafi itu adalah di setiap kepingan dinar khairozikin ada doa
penarik rezeki, yaitu surat Al-Maidah ayat Surat 100. Al-Maidah ayat 114. Nah, kegunaannya apa? Kegunaannya sebagai koleksi, alat simpan, bisa juga sebagai hadiah dan mahar. Siapa yang sudah menggunakan untuk mahar? Saya, kemarin anak saya juga menggunakan maharnya dengan dinar, Bu Andri juga dengan dinar, kemudian banyak teman-teman kita sudah menggunakan dinar ini sebagai mahar. Dinar KR adalah dinar emas 24 karat. Dari mana taunya? Lanjut Pak, di lembar berikutnya kita akan bongkar. Nah, nanti akan saya jelaskan di mana letak 24-nya. Cara membeli emas, banyak yang teman-teman kita pernah nggak menunjuk, saya maunya ya dan dinyadin. Saya nggak mau dikirim. Pernah nggak nemuin yang seperti itu? Pernah, Bu. Ya, jadi cara membeli emas atau itu ada dua, yaitu dengan yadan bin yadin, artinya si penjual dan pembeli langsung bertemu, langsung transaksi di saat ketemu itu. Ada juga menggunakan akad salam, yaitu penjualannya secara online, artinya transaksinya ditangguhkan dengan nilai yang sudah disepakati, seperti yang kita lakukan saat ini. Benar nggak? Iya. Ya, jadi Iya. harga diluncurkan, kemudian konsumen sepakat harga yang tertera di situ, mereka transfer, kemudian ada jeda untuk pengiriman karena sedang kita siapkan. Dan bahkan kemarin saya dapat info, sempat saya share kayaknya ya, di daerah Tanjung Priok, daerah Sunter ke sana, justru di warning atau hati-hati pada saat menjalankan yadan bin yadin. Karena memang riskan. Ya. Oke. Jadi ini pun berdasarkan dari fatwa MUI nomor 77. Jadi dinar khairozikin tidak semata-mata serta-merta asal memutuskan itu, tapi semuanya sudah ada dasarnya. Lanjut Pak. Oke. Mengapa memilih dinar? Nah, usul fikihnya di sini teman-teman. Jadi dalam perkembangannya, dinar itu mata uang paling kuat di zaman dalam sejarah manusia. Jadi ini asal fikih dalam dinar. Dalam perkembangannya, dinar, Nabi akhirnya dikenal sebagai mata uang yang paling kuat dalam sejarah manusia. Namun, saat ini dinar dalam bentuk koin emas tidak lagi digunakan sebagai mata uang. Dan di Indonesia kita menggunakan ketetapan yang berlaku bahwa mata uang kita tetap rupiah. Jadi kalau misalnya dia nanya, itu dinar dari mana? Dari negara Mesir, dari negara mana? Tidak, ini dinar adalah produksi Indonesia. Asli Indonesia. Nah, ini sebagai alat investasi. Terus kepemilikan dinar dilakukan oleh beberapa komunitas pencinta dinar mengikuti kaidah usul fikih. Yang artinya, jika tidak bisa dilaksanakan seluruhnya, jangan ditinggalkan seluruhnya. Jika dinar belum bisa digunakan sebagai mata uang, maka dinar tetap dimiliki sebagai alat lindung nilai. Siapa yang sudah merasakan kenaikan harga dinar? Mantap, Bu. Mantap ya. Terasa sekali ya. Banget. Banget ya. Jadi teman-teman harus bisa memahamkan, teman-teman yang baru mengikuti dinar di sini adalah benar-benar bukan sebagai mata uang. Berarti ini adalah sebagai alat simpanan, sebagai alat investasi, sebagai alat cara kita menghindari riba. Ya. Kemudian usul fikih dalam dinar, dalam perkembangannya dinar Nabi akhirnya dengan sebenarnya ini tadi udah ya. Lanjut Pak. Sunnah takriyahnya apa? Sunnah takriyahnya adalah yang tadi saya bilang bahwa dinar itu tadinya diadopsi dari bangsa Romawi. Namun bangsa Romawi ukirannya bukan lafaz doa, tetapi ukurannya dengan binatang-binatang, dengan patung-patung. Pada saat zaman Rasulullah, dan beliau melihat loh Romawi aja sudah menggunakan ini, karena diyakini dan memang benar adanya bahwa emas itu tidak pernah mengalami apa coba karat, tidak pernah karatan. Ya, siapa yang pernah lihat dinar terbakar? Waktu itu saya ambil dari Jombang, dari Nganjuk.
fisiknya tuh hanya hitam, tapi tidak terbakar. Dia akan meleleh pada saat suhu yang sangat-sangat tinggi. Ya, waktu itu ada sahabat kita mendapatkan bungkus permen, itu rumahnya kebakar, dinarnya itu masih ketemu. Alhamdulillah dinarnya ketemu. Dan akhirnya diganti sama Pak Nas, waktu itu dari setengah dinar diganti menjadi 1 dinar. Nah, Nabi Muhammad atau Rasulullah kemudian membuat koin emas sendiri yang namanya diambil dari mata uang Romawi tersebut. Dinar dicetak secara terbatas di zaman Nabi oleh sahabat bernama Arqam bin Abi Arqam. Baru kemudian di zaman Umar bin Khattab anhu, dinar dicetak secara luas dan digunakan sebagai mata uang. Adopsi dinar Romawi menjadi dinar Nabi adalah salah satu contoh penerapan sunnah takriyah. Memegang dinar di zaman ini sangat bisa diniatkan untuk menghidupkan sunnah. Itu kenapa saya begitu getolnya nyuruh ayo. Karena sunnah Rasulullah itu salah satunya kita menyimpan dinar. Lanjut. Fikih dakwah dalam dinar. Qadibus Nas al-Qudri Ukulimihim adalah sebuah prinsip dalam dakwah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Arti dari hadis itu adalah berdakwalah kepada manusia dengan cara dan pola berpikir mereka. Dalam memasyarakatkan dinar sangat baik menggunakan kaidah fikih dakwah ini. Saat ini masyarakat belum mengenal dinar, lebih cenderung memilih emas dengan berbagai keunggulan. Pemilihan emas 24 karat dan strategi jaminan baik yang dilakukan oleh dinar khairozikin adalah dengan pertimbangan fikih dakwah ini. Jadi inilah yang saya bilang yuk syiar. Karena kita harus menjelaskan kepada orang yang belum paham. Kan sama aja emas. Sama-sama emas. Kalau sama-sama begitu, seandainya saya makan nih. Saya makan dengan tangan kanan dan tangan kiri, kira-kira boleh nggak? Tangan kiri juga nggak ada yang larang. Tangan kanan juga nggak ada yang melarang. Namun, kalau Islam selalu disunahkan menggunakan tangan kanan. Hal itulah yang kadang saya pakai untuk menjelaskan kepada calon konsumen bahwa kita ini kan selalu pengennya yang nyunah. Kenapa? Karena sunnah itu berkah. Minum pun kita sunnah. Ya. Kemudian sholat. Sholat wajibnya 5 waktu. Sunnahnya apa? Sunnahnya adalah tahajud. Di bidang harta wajibnya apa? Wajibnya kita harus menyimpan untuk masa depan. Sunnahnya apa? Sunnahnya dalam bentuk dinar. Oke. Lanjut, Pak. Nah, ini salah satu dasar utama kenapa kita harus siarkan dinar. Akan datang kepada manusia suatu masa mana tidak bermanfaat di suatu itu kecuali dinar dan dirham. Kita nggak pernah tahu akhir masa itu kapan. Dan terakhir yang saya dapatkan cerita bahwa jangankan kita yang umat muslim yang sudah paham ini, China itu sekarang berbondong-bondong memborong emas. Kalau harga saat ini naik, rupanya salah satunya dipengaruhi oleh China. Tahu kan ya, Cina itu lihai dalam niaga. Dan Cina menduduki peringkat ke-6. Mari teman-teman, kita harus mengikuti Cina dalam hal menyimpan emas. Jangan sampai kalah dengan mereka. Ya. Walaupun kecil, kita harus sudah memulai. Ingat nggak cerita waktu nenek moyang kita dulu? Nenek moyang kita ngajarinya apa? Kalau nyimpan dalam bentuk logam mulia. Pada saat dibutuhkan tinggal dijual dan harganya naik. Tadi saya sudah tanyakan siapa yang merasakan nikmatnya kenaikan harga dinar saat ini. Ya. Teman-teman tahu kan harganya ya? Oke. Lanjut. Nah, simbol-simbol yang ada di dinar. Kalau ada punya dinar bisa dibuka atau mau dilihat boleh. Di sini banyak simbol yang tertera ada di sini. Jadi
Yang atas ini adalah surat Al-Maidah ayat 114. Ya. Doa yang selalu dilantunkan oleh komunitas Mandat Rezeki untuk mengharapkan keajaiban dari Allah. Sekaligus pesan bahwa dinar adalah dihadiahkan kepada kehadirannya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman. Ya, teman-teman nih kalau bisa rutinkan dibaca setelah sholat duha. Kalau saya suka setelah sholat duha. Surat Al-Maidah ayat 114. Kemudian di sini ada lambang padi. Itu simbol dari kemakmuran seperti janji Allah pada surat 24 ayat 55 dan surat 21 ayat 105 bahwa umat Islam akan menguasai dunia dan mengisinya dengan kemakmuran. Oke. Kemudian ini ada huruf ro, ya di sini ini kan khairozikin ya, ini adalah kaligrafi dari khairozikin. Ro itu artinya rezeki. Fokus umat Islam untuk selalu mendapatkan rezeki yang halal dan bermanfaat. Kemudian ini adalah huruf nun. Huruf nun sebuah visi, atau di Arab biasanya disebutnya naim, bahasa Arabnya, sebuah visi untuk masuk ke dalam surga Allah sebagai hidup yang sebenarnya. Oke. Kemudian di sini ada 133, bukan 133, ini huruf Arabnya 1441 Hijriah. Ini saat berdirinya PT Dinar Khairozikin. Itu 1441 Hijriah. Jadi teman-teman kalau yang sudah jadi SBMR, password masuk ke sistemnya, loginnya, passwordnya pakai Dinar 1441H. Nah, itu ada di logo. Ini hijriahnya. Oke, mengubah cara pandang kehidupan ke dalam Islam. Hijriah. Hijrah. Mari hijrah. Yang tadinya suka nyimpen dalam bentuk ribawi, bukan yang harus dikosongkan karena kita tetap operasionalnya dari lekat dengan bank. Kalau bisa diminimalkan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian di sini juga ada huruf kho, khairozikin, kho. Kho artinya kebaikan, memulai dengan kebaikan dan mengisi hidup dengan kebaikan. Sini ada lambang Allah, simbol tauhid, dan satu-satunya tujuan hidup adalah untuk mendapatkan keridhaan dan melihat wajah Allah di surganya kelak. Siapa yang mau angkat tangannya? Mau ya? Surga semua ya? Lanjut Pak. Oke. Nah, dinar itu ukurannya berapa aja sih Bu? Suka nggak ada yang nanya gitu. Terus berapa gram aja? Kalau yang nggak punya stoknya bingung ya, nunjukinnya ya. Nah, dinar itu di sini adalah 24 karat. Ini kita kenapa pakai 24 karat? Karena memang ini kita ambil yang murni supaya mudah ditransaksikan kemana aja. Kemana aja sih transaksinya? Bisa ke BSI, bisa ke Pegadaian, bisa ke toko, bisa ke luar negeri, di Mesir, di Turki, di Madinah, sudah pernah kita coba transaksi di sana. Tapi katanya Bu harus balik lagi kepada saat kita membeli. Iya. Kenapa? Pada umumnya ya, kalau kita beli di toko emas A, kita jual di toko emas B, jatuh nggak harganya? Dijatuhin biasanya. Karena supaya dia berpindah. Ya. Nah, di sini kenapa harus balik ke kita? Karena Dinar Khairozikin itu menjaga kestabilan harga. Itu nanti saya tunjukkan di belakang ya. Gimana sebenarnya menjaga supaya teman-teman ini tetap duitnya tuh tidak jatuh setelah punya. Gitu. Tapi tambah happy. Belakangan ini banyak happy nih. Karena lompatannya lumayan tinggi ya. Belakangan ya. Dinar Khairozikin tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ukuran. Tapi kalau jenisnya, seperempat dinar itu jenisnya ada yang berlogo simbol Khairozikin, ada Hagia Sophia yang warnanya hitam, ada Hagia Sophia yang warna putih. Nanti itu di belakang saya akan tunjukkan di sini. Ya. Terus seperempat dinar itu beratnya berapa? 1,06 gram.
Karena 1 dinar itu beratnya adalah 4,25 gram. Jadi kalau ada yang nanya 1 gramnya berapa? Satuan kami adalah dinar. Nah, kita jangan kejebak dengan pertanyaan teman-teman, 1 dinarnya berapa? Satuan kami adalah dinar. Di mana 1 dinarnya adalah 4,25 gram. Dari 10 dinar itu 42,5 gram, 7 dinar 29,75 gram, 5 dinar 21,25 gram, 4 dinar 17 gram, 3 dinar 12,75 gram, 2 dinar 8,5 gram, 1 dinar 4,25 gram, setengah dinar 2,12 gram, dan yang seperempat dinar adalah 1,06 gram. Paham ya? Oke, lanjut. Maaf Pak, balik ke depan Pak, saya mau jelaskan. Di sini ada tertulis AU 999.9. Ini kemurnian dari produk ini sendiri. Ini campurannya, kan tidak mungkin 100% murni. Ini ada campurannya 0,0,1. Jadi 24 karatnya mendekati sempurna. Sprit. Nah, ini pada nanya, sprit itu apa sih, Bu? Sprit itu pada saat kita membeli produk emas atau dinar, kita akan mengecek spritnya. Produk dengan sprit rendah dapat memberikan keuntungan yang maksimal bagi kita tentunya ketika kita sudah menyimpannya emas dalam waktu 5-10 tahun. Dinar KR sendiri memiliki sprit 4%, belakangan menaik sampai 6% karena gejolak yang luar biasa. Namun di Antam itu lebih tinggi lagi. 15%. Saya pernah hitung sama Bu Andri ya, Bu. Waktu itu 15-12%. Kita masih di bawah 10%. Artinya pada saat kita jual kembali, harganya tidak terlalu jatuh. Ibarat kita beli mobil, teman-teman kalau beli mobil pasti mikirnya setelah nanti tak jual harga yang bagus, mobilnya mereknya apa ya? Bener nggak? Kan? Suka nanya seperti itu ya. Lanjut Pak. Nah, apa kelebihan dinar dibanding emas lainnya? Sprit inilah kelebihan dinar dibanding emas biasanya. Karena pada saat dijual kembali harganya bagus. Bahkan belakangan ini harganya bukanlah bagus lagi, super bagus karena sudah melebihi harga pada saat beli. Spritnya bukan 4% lagi, spritnya mungkin udah malah plus ya, udah minus malah. Karena kalau 4% itu biasanya di bawah harga pada saat beli. Jadi ternyata harganya lompatnya lumayan tinggi. Oke, lanjut. Ini yang tadi saya jelaskan AU. AU itu apa sih? AU itu adalah simbol dari emas. Itu aurum, berasal dari bahasa Latin yang memiliki arti pancaran sinar matahari. Nama ini dipilih karena logam emas memang memiliki kilauan yang sangat indah seperti lingkaran sinar yang mengelilingi matahari. Makanya kalau di grup saya namakan kinclong. Nah, kalau karat kemudian berdasarkan presentasi emas murni yang terkandung dalam suatu logam. Kadar 24 karat dinyatakan sebagai emas murni yang mengandung 99,9%. Kemurniannya disedangkan di pasaran pada umumnya memakai 22 karat dengan 91,79%. Kalau 20 karat 83,49%. Nah, ini kenapa yang punya logam mulia yang ukuran besar, jangan suka dikeluarkan dari tempatnya, begitu kelepas suka penyok biasanya. Karena dia sangat lunak untuk yang 24 karat. Terus kenapa anting, gelang itu menggunakan 22 karat atau 20 karat atau bahkan 18 karat karena supaya bisa dibentuk. Dia agak keras. Oke. Tujuan menyimpan emas adalah bentuk menahannya lebih lama sebelum digunakan. Dengan desain yang indah, kita jadi merasa sayang melepasnya ketika sudah terpaksa dan menemukan tujuan keuangan yang terbaik barulah dinar fashion ini dijual. Benar nggak teman-teman? Jadi pada saat kita mau jual gitu, kalau udah bentuknya emas itu, aduh ntar dulu deh. Jangan dulu deh kalau bisa deh. Benar nggak? Kalau dalam bentuk uang gitu, di bank udah langsungnya transfer. Siapa yang merasakan itu? Ya. Dulu deh. Saya. Lanjut, Pak. Bu. Ya, Bu. Alhamdulillah setelah di Hidayat pun sudah memiliki dinar.
Ya, beliau memiliki ukuran yang pecahan 1 dinar. Sekarang pecahan berapa aslinya saya belum bisa ngintip karena yang ditunjukkan ke kita baru yang pemilikan 1 dinar. Beliau aja sudah juga mengakui dan mau memiliki, saatnya kita juga mengikuti jejak beliau. Oke. Kenapa dinar desain dengan indah? Nih. Ada yang tahu nggak? Siapa yang sudah melihat semua tipe? Saya. Pak Basyar udah, Bu Andri udah, Bu siapa di sini yang Mbak Fitri 10 dinar sudah. Siapa lagi nih? Ini teman-teman, kalau sedang ditampilkan seperti ini atau di grup ditampilkan seperti ini, kalau OP-nya langsung munculkan. Ya Allah, izinkan hamba memilikinya ya Allah. Insya Allah nanti nggak dalam lama teman-teman bisa memiliki ini. Amin. Lanjut Pak. Nah, desain dinar, ini desain saya kenapa dibikin indah, dan saat ini desain terindah adalah masih punyanya Dinar Khairuzikin. Bahkan yang kepingan yang 7 dinar saat dibawa ke Madinah waktu itu, petugas penjaga pintu itu ditunjukin itu, beliau sampai kaget karena begitu detailnya dan huruf-huruf Arabnya itu detail sekali. Tidak ada yang kelewat. Itu benar-benar Pak Nas itu sangat rapi melihat itu untuk mencetak itu. Nah, desain dinar ini pertama kali keluar adalah yang bersimbolkan Dinar Khairuzikin. Ya, ini kemasan 1 dinar, setengah dinar dan 1/4 dinar. Pertama kali diluncurkan adalah desainnya ini. Oke, tapi alhamdulillah di dinar itu tidak mengenal itu tahun berapa, harganya tetap sama. Kemudian ada edisi yang 1/4 dinar. Ini edisi yang 1/4 dinar. Ini yang Hagia Sophia hitam, kemudian ada yang Aqsa biru, dan ini Hagia Sophia putih. Jadi nggak ada teman-teman itu desain lama, desain baru, nggak ada. Semuanya itu baru karena terjaga. Bahkan kalau yang kan sebenarnya kan yang terpenting kan di logam mulianya bukan di kemasannya ya. Cuman ini memang indah kalau kita punya koleksi. Saya punya ada 5 tipe untuk 1/4 dinar ini. Oke, lanjut Pak. Kemudian ini yang desain 1/4 dinar, ini yang Hagia Sophia. Ini ada keterangannya kalau teman-teman sudah punya brosur, pernah ya namanya line up-nya itu, usahakan dilaminating. Kenapa dilaminating? Masa iya sih kita mau nawarin ke teman kita yang harganya jutaan, kertasnya bentuknya lecek. Kira-kira percaya nggak? Ya, dilaminating yang bagus, jadi kita waktu mempresentasikan pun orangnya juga nyaman. Ini desain yang 1/4, ini fisiknya seperti ini. Kalau teman-teman yang sudah sebagai SBMR, kalau waktu masuk web, tampilannya di web itu seperti ini. Ya, yang sebelah kanan. Yang tengah ini adalah bentuk fisik 1/4 dinar Hagia Sophia yang putih, dan ini Hagia Sophia yang hitam. Oke, lanjut. Kemudian ada ini desain Aqsa. Desain Aqsa itu nih kilonya ya Allah. Kalau kena sinar ini jadi bentuk pada saat fisik dikenain sinar tuh kilonya seperti ini. Yang tengah adalah pada saat kita order ke web adalah bentuknya seperti yang di tengah. Yang biru itu fisiknya kalau kita memesan yang model Aqsa. Lanjut. Berikutnya ini yang desain 1/2 dinar. 1/2 dinar ini desainnya adalah Masjid Nabawi. Ya, ini kelihatan ya ukirannya. Ukiran desain Masjid Nabawi. Di belakangnya setiap kepingan selalu ada doa Al-Maidah ayat 114. Ya, lanjut Pak. Kemudian ini kepingan 1 dinar. 1 dinar itu juga adalah bentuknya Masjidil Haram. Ini Bu Wiwin Solo pertama kali membeli 1 dinar dengan niat untuk umroh. Alhamdulillah hanya 3 bulan rezekinya Allah datangkan, beliau bisa umroh bersama suaminya. Kalau kita membeli sesuatu, kita niatkan yang baik, insya Allah Allah pun mudahkan dengan baik. Oke. Kepingan yang 2 dinar.
Yang 2 dinar itu adalah doa pintu Ka'bah. Al-Malikul. Kalau yang suka mendengarkan kajian magnet rezeki pasti pernah mendengarkan lantunan Al-Malikul Hakul Mubin. Itu di dinar khairosikin didesainkan untuk kepingan yang 2 dinar. Kemudian kepingan berikutnya yaitu kepingan yang 3 dinar. 3 dinar itu labaik Allahumma labaik. Ingat ya, saat ini saat apa? Saat hajian. Ya Allah, mudahkan kami yang ada di sini bisa menunaikan ibadah haji. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Desainan yang 3 dinar. Kemudian desain 4 dinar apa? Desain 4 dinar yaitu Sebentar, ada yang saya mute. Mungkin Pak Suryana bisa bantu nge-mute-in ya. Karena saya kalau lagi berdesain nggak kelihatan. Oke. Desain 4 dinar. Oke. Asmaul Husna. Ya, apa? Asmaul Husna. Nah, Kecil sekali. Ini 99 Asmaul Husna. Ya. Kalau di web itu yang di tengah ini. Teman-teman kalau pas belanja di web itu akan tampilannya tidak seperti yang sebelah kiri, yaitu ini kalau fisiknya, ini tengah inilah tampilan di web, dan ini kalau kena kiloan cahaya. Oke. Desain yang 5 dinar adalah ayat kursi. Desain ayat kursi ya detail banget ya teman-teman ya. Bulan November waktu anak saya nikah, maharnya saya berikan ini dan harganya waktu itu alhamdulillah masih 22 juta. Hari ini harganya sudah berapa? 30,5 juta. Bisa diulangi yang 4 dinar 30 jutaan, Bu. Ya, berapa bulan? November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, baru 7 bulan. Lompatnya sudah berapa juta? 8 juta. Kira-kira kalau kita taruh di bank, lompatannya seperti itu enggak? Enggak. Ini awal launching harganya hanya 20.825.000 kalau nggak salah. Ya, teman-teman. Jadi artinya kalau teman-teman memang punya ada dana dan dana itu untuk jangka panjang, segeralah pindahkan. Kalau mau memang mendapatkan kelebihan tanpa kita dari riba, dan artinya aku mau kerja dah mau dipakai modal untuk mikir dagang itu udah nggak bisa, sudah simpanlah di sini. Oke, lanjut. Desain berikutnya yaitu 7 dinar. Ini yang tadi saya bilang. Desain ini sampai penjaga di situ, penjaga makamnya Rasulullah sampai terkagum-kagum melihat desain ini, saking detailnya. Dan yang memegang ini rata-rata, bentar, 7 dinar dan 10 dinar tuh nggak tahu ada apanya. Orang kalau megang itu rata-rata nangis. Saya doakan teman-teman juga segera bisa memiliki ini. Amin. Dan yang paling besar adalah Amin, amin ya Amin Rabbal ya Allah, Alamin. amin ya Rabbal Allah. Alamin. Pegang tapi belum Insya Allah. punya, Bu. LOPK. Amin, amin, amin ya Allah, amin. OP bisa memilikinya. Desain 10 dinar, ini desain yang tertinggi saat ini, yaitu desain pintu Ka'bah. Sudah pernah pegang tapi belum punya, Bu. 10 dinar. Ya Allah, apa-apa. Minta sama Allah. Jangan minta ke yang lain. Ngapain minta ke yang lain? Allah pasti akan bisa. Karena Allah udah janji. Semua permintaan doa hambaku pasti aku akan kabulkan. Tinggal kitanya nih. Ya Rabbal Alamin. Maksudnya kapan nih dikasih ini? Amin, betul. Nah, Bisa rezeki itu diulang nggak? sesuai Gambar yang pembatasan. akan Insya Allah tahun ini. Amin. Amin. Oke, sampai sini mungkin teman-teman ada yang mau tanya. Kemarin udah punya Bun, terus dijual buat SCU Umrah. Semoga punya lagi, amin. Amin, amin.
STU umroh itu bukan dijual. Artinya yakinlah bahwa setiap kita ke tanah suci, Allah itu akan ganti. Iya. Ya, karena Allah sudah janji loh itu bahwa semua biaya yang kamu keluarkan untuk beribadah di tanah suci, aku akan ganti berkali-kali. Nah, di benak kita nih yang harus kita benahi. Iya. Penggantiannya itu bukan selalu berupa uang, namun berupa kesehatan, ketenangan jiwa. Karena dengan tenang tadi kita bisa berpikir, kita bisa berkarya. Dengan berkarya itu hartanya bisa terkumpul kembali. Kadang-kadang teman-teman ini kadang-kadang, oh ya dikembalikan nanti, maunya langsung berupa uang lagi. Enggak seperti itu konsepnya. Ya, paham ya? Nah, ini adalah semua tipe yang ada di dinar khairul sikin. Dari mulai 1/4, setengah, 1, 2, 3, 4, 5, 7, dan 10. Kalau mau lihat paket lengkapnya, bisa dibuka. Tereng. Ada Pak? Nah, ini paket yang rebutan setiap hari. Ya Bu Neni ya? Iya. Insyaallah. Kalau Luar sudah biasa. masuk ke web tiap hari paket ini jadi rebutan, Masya Allah. Hampir naik terus, tapi laris manis terus. Baru dibuka, baru 5 menit udah habis. Iya, hilang. Jadi kalau saya, Bu Tuti kemana saya harus siar ini? Itu sama dengan pikiran saya beberapa tahun yang lalu. Saya berawal membeli 1/4 dinar. Ini mau saya jual kemana? Saya nggak suka emas, nggak ini. Tapi gimana ya? Saya iseng posting status. Alhamdulillah. Saya cuma bilang gitu. Ada yang nyaut. Bu Tuti jualan dinar. Iya, padahal waktu itu belum saya. Iyain aja dulu. Bisa tahu harganya, saya posting lah harganya. Karena kalau kita sudah punya, biasanya kan kayak teman-teman misalnya ada temennya yang beli kan, teman-teman kasih share harga terbarunya nggak? Sih kan? Begitu minta harga terbaru kita posting, ada yang nyaut. Bu, yang 1 dinar ada nggak? Saya bilang ada. Saya nggak bohong loh, adanya di kantor pusat. Cuma kan saya nggak nerusin, nggak bilang ada di saya. Ada. Akhirnya saya pesankan lagi, dari situlah berawal. Alhamdulillah sampai sekarang. Kita terakhir kemarin dapat hadiah ya Bu Neni ya. Betul. Insyaallah. Jalan-jalan terus. Betul. Ya. Setiap ada pertanyaan apa tuh Pak Bashar? Pertanyaannya coba saya baca ya. Setiap desain diproduksi sejumlah tertentu atau diproduksi terus. Untuk setiap model baru biasanya kapan launchingnya. Nah, produksi itu yang tahu kantor berapa banyaknya. Namun insya Allah sebenarnya stok itu ada. Tapi karena teman-teman sekarang kebelakangan ini tuh semakin kesadarannya menyimpan logam mulia dan yang sunnah semakin tinggi, begitu dibuka sold out. Jangankan di situ. Teman-teman pengen tahu ramenya pasar buyback. Belum sampai diposting sudah habis. Benar nggak Bu Reni? Betul banget. Padahal belum diposting. Barang yang mau dijual apa? Belum diposting itu. Sudah japri semua. Bu, aku mau. Emang yang posting apa? Ya, artinya di sini kesadarannya sangat-sangat tinggi, teman-teman. Oke. Jadi masalah kadang-kadang kan ada yang gini, udah deh aku belinya nanti aja deh, nunggu harga turun. Sementara yang sudah punya ini kan banyak banget ya. Kira-kira yang punya itu doanya gimana? Ya Allah, harganya naik dong. Bener nggak? Kira-kira menang mana nih doanya? Yang punya atau menang ya? Belum punya. Oke, jangan pernah naik terus ya. Yes. Karena yang punya tentunya mesti jangan turun dong, naik dong. Karena pengennya kita punya. Naik. Iya. Seperti kemarin saya punya teman Bu Miranda, mungkin Bu Miranda hadir atau tidak, nggak tahu nih. Beliau tahan. Harga 10 dinar waktu itu masih di harga 42-an kalau nggak salah ya. Sekarang harganya sudah di 61. Bu Tuti, saya mau minta dong harga jangan itu. Ya nggak bisa, saya bilang. Minta harga kemarin, siapa yang mau melepaskan? Saya tanya teman-teman, punya 10 dinar. Mau dijual lagi, tapi di harganya pada saat beli, mau nggak kira-kira? Enggak.
Ya, jadi teman-teman harus cerdas di sini. Pada saat kita melepas dinar kita, benar-benar pada saat dibutuhkan. Jangan karena tidak kalau misalnya masih dialihkan dulu, atau ditangguhkan dulu. Dan kelebihan paket eksklusif itu adalah kita bisa menjual sesuai yang kita butuhkan. Ya, saya kepepet nih saat ini, saya butuh banget nih dana sekitar 5 juta, ya sudah kita lepas aja yang 1 dinar. Ya. Nih usahakan punya ini 1, baru selebihnya 10, 7 monggo. Kenapa yang gede? Karena pada satu splitnya tetap lebih rendah yang besar-besar. Oke, saya doakan teman-teman insya Allah bisa melengkapi ini. Dan saya baru kemarin, jujur saya lihat stok saya merinding, saya punya ini lengkap. Masya Allah. Masya Allah. Udah dari kemarin sama Bu Reni tarik-tarikan, Bu Reni minta 2 dinar, Bu Reni minta 2 dinar. Ngikutin ya Bu Tuti. Amin. Usul Bun, sebentar lagi OTW. Amin. Amin. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Amin. Ibu, ini juga nih saya lagi malam-malam nih Bu Tuti, orderan terus masuk nih. Masya Allah. Masya Luar Allah, biasa. keren. Nular Bun, Masya Allah. Yang penting teman-teman pada saat siar begini, pundak kita, otak kita, benak kita adalah kita menegakkan sunnah Rasul. Jangan pernah mikirin, oh aku nanti dapat poin, oh aku nanti dapat untung, itu nomor sekian. Kan bahwa karena pada saat kita mendengarkan teman kita, alhamdulillah Bu Tuti, aku punya ini yang tadinya saya mau nikahkan anak saya bingung nih, kurang dana sekian, begitu saya WIB ke Bu Tuti, ternyata harganya lebih tinggi dan cukup. Seneng nggak kira-kira dapat cerita kayak gitu? Pulang. Sangat. Jadi itu yang di nomor 1 kan. Oke, lanjut. Jadi Izin tanya, itu kalau kita kan untuk SGS besok kan sampai bulan Juli ya, seperti yang terhitung itu sampai bulan Juli. Setelah itu akan dihitung mulai lagi kan dari September begitu. Oh enggak dong, Agustus. Oh langsung berarti ya Bun? Iya. Oh berarti setelah Juli itu belanja Agustus sudah masuk ke Sudah perhitungan poin untuk SGS berikutnya? Yes. Oh gitu, Masya Allah. Terima kasih Bunda, soalnya ini baru, insya Allah baru mau pertama ini ikut SGS. Monggo. Jadi dan kelebihan jadi malah ke sana. Itu nanti kita bahas nanti ya. Ini kita tentang produk dulu ya. Nanti saya ajarin bagaimana sih supaya kita bisa lolos. Kemudian gimana sih caranya kita nggak merasa terbebani. Alhamdulillah sih sama Bu Reni ini selalu ikut setiap tahun ya Bu ya. Kita bisa dapatkan reward itu. Dan ya itu tadi, luruskan niat kita bahwa kita akan membantu sahabat kita menghijrahkan asetnya, terhindar dari riba, terhindar dari kesulitan-kesulitan. Oke? Dan lanjut Pak, mana gambar produknya? Oke, mungkin sebelum lanjut jeda dulu sebentar. Saya mau ada pantun dulu, Bu. Asa, keren. Biar yang ngantuk pada melek ya. Saya ngambil minum dulu ya. Jangan minum dulu Bu, biar Ibu. Saya juga jadi pengen minum. Nah. Ya, ya sampai mana tadi? Oh, sampai mau pantun ya. Pantunnya ya. Ikan sepat, ikan gabus. Cakep. Tempat tidak sempat, siar dinar lebih bagus. Cakep. Oke, mana Bu Tutinya? Sebentar saya share lagi. Artinya kita, misalnya aku nggak sempat kemana-mana, betul sama, saya nggak bisa kemana-mana nih. Tiap hari duduk di sini, gerakkan jari, ya, gerakkan jari, minta sama Allah dimudahkan dalam. Saya selalu berdoa, ya Allah, kalau memang ini ladang ibadah hamba dalam melakukan siar dinar, tolong ya Allah datangkanlah sahabat-sahabat hamba yang bisa kita ajak berhijrah, ya, seperti itu. Jadi langkah kita nggak berat kalau kayak gitu tuh, langkah kita ringan aja. Ditolak biasa, namanya nggak paham ya, orang belum paham itu. Jangankan mereka, kita waktu kecil anak-anak kalau dikasih makanan baru, emang langsung mau ditelan, enggak kan? Iya. Tolak dulu, ya itu biasa. Jangankan kita, Rasulullah itu loh, siarnya itu emang langsung diterima, enggak kan?
Ya, teman-teman ya. Jadi tetap semangat. Bu Tuti, aku udah nawarin sekian kali, nggak mau. Terus saudara-saudaraku, Bu Tuti, nggak gampang. Memang ring 1 itu tidak mudah untuk kita tawarkan produk apapun yang kita siar. Nah, itu hukum marketing seperti itu. Oke? Miliki dan rasakan keindahan ukiran dari setiap kepingan dinar yang kamu miliki. Jadi kalau yang sudah punya, pandangi, minta sama Allah. Ya Allah, mudahkan itar hamba. Ridho ya Allah. Wajah ibu kok merah ya? Oke, lanjut. Jadi, nih, teman-teman ya, sampai gini, pandangin aja. Taruh di handphonenya, doain. Semoga teman-teman punya dari kepingan kecil-kecil sampai enggak lengkap. Lanjut. Kalau teman-teman punya yang kecil-kecil, mau tukar yang besar, boleh. Itu namanya di puzzle. Yang penting gramasinya harus sama. Prinsipnya puzzle itu seperti itu. Kalau gramasinya nggak sama gimana, Bu? Sementara saya pengen banget harus di buyback dulu. Hukumnya logam mulia seperti itu. Hukum Islamnya seperti itu. Nggak bisa ya, teman-teman. Misalnya, aku punya misalnya harga 2 dinar tuh 11 juta misal. Sementara saya sekarang punyanya ini barangnya adalah 1,5 dinar. Oke? 1,5 dinar itu harganya berapa? 11 juta dikurangin harga itu nggak bisa. Hukumnya nggak bisa seperti itu. Harus membeli yang 1/4 dinar dulu, ditambahkan oleh 1 dinar tambah 1/2 dinar, kan dia udah punya 1 dinar dan 1/2 dinar. Dia harus beli 1/2 dinar dulu untuk bisa menjadi 2 dinar di pasar. Ya, nanti ya hukumnya ya. Jadi nggak bisa dihitung harga yang kita mau beli seberapa, yang kita punya ini harga berapa saat ini, itu nggak bisa. Harus kalau dihitung seperti itu harus posisinya di buyback. Supaya sama-sama senang. Kalau saya biasanya beli aja tambahannya dulu sampai di gramasinya nyampe. Oke, lanjut Pak. Ya, nih seperti ini. Ini harus persis hitungannya nih teman-teman ya. Ini kan plus 0,05 gram ini kan MR Gold. MR Gold itu apa sih Bu? Nanti setelah ini saya jelaskan. Ya, ini ada 0,05. Nah, ini MR Gold itu adalah sama logam mulia, teman. Kepingannya itu yang kecil-kecil. Misal kita punya 1 dinar, 7 keping, bisakah ditukar dengan 7 dinar? Bisa itu kalau selama stok ada dan kita mesti tanyakan ke kantor. Sebenarnya saya sih ditukar ke 7 dinar. Kalau saya loh ya. Belum punya, Bu. Pengen. Masalahnya nanti pada saat gini loh. Kenapa kita punya kecil-kecil pada saat kita perlu ya, kita kalau misalnya kita punya 7 dinar, kita pecah, kita buyback. Untuk beli lagi tuh kadang-kadang rasanya berat untuk ngelepas itu. Tapi kalau kita pecah-pecah gitu, oh aku butuhnya cuman, saya butuh saat ini dana 5 juta, ya udah. Kalau nggak dijual dulu, dijual ke konsumen, sudah terkumpul baru beli 7 dinar. Kalau di pasar gitu, sayang soalnya. Kalau nggak salah jatuh, harganya selisih agak lumayan. Kemudian, yes. Bunda, misal tuker dari kecil ke besar tadi itu kena biaya apa enggak? Enggak, selama gramasinya sampai. Sama. Oh gitu. Misalnya 1/4 dinaran punya 4, tukar 1 dinar selama yang ditukerin, misalnya tukar Bu Tuti, saya mau tukar ke Bu Tuti, selama saya punya stok dan saya ridho ya nggak masalah, aman. Oh ya. Oke Bun. Nggak ringan Bu, apanya nggak ringan? Oh ya tadi saya bilang berat ya, maaf. Terima kasih dikoreksi. Nah, ini yang MR Gold ini adalah untuk mereka yang teman-teman memang dananya belum bisa nyampe untuk membeli dinar. Kita siapkan dengan dan ini yang gift series ini biasanya pada senang loh dikasih hadiah-hadiah seperti ini. Nah, teman-teman kalau ngasih hadiah seseorang tolong tetap dilampirkan kwitansinya ya. Ini belakangan saya dapat buyback, kebetulan saya itu megang SLD itu Sentral Layanan Dinar untuk Jakarta Timur. Berapa kali saya nerima barang buyback tanpa kwitansi. Untuk posisi saya mungkin senang karena harganya memang rentangnya jauh. Cuman hati kecil saya nggak tega sebenarnya. Kalau dia ada kwitansinya kan harganya harga sesuai tabel dari kantor. Jadi usahakan kalaupun tidak ada harganya, tuliskanlah barangnya, tanggalnya, dan tahunnya, kemudian stamp dan nama kita. Yang teman-teman yang sudah jadi SBMR ya.
Kalau belum punya stem gimana Bu? Usahakan buat, dan stem itu menunjukkan kode WR-nya, kode walker resminya. Jadi proses buyback itu kami ini kalau menerima buyback itu kami wajib menghubungi WR-nya siapa. Tahu dia. Ya, supaya apakah WR itu mau menyerap dulu sebelum kita kirim ke kantor. Karena kalau kita kirim ke kantor konsekuensinya adalah potong poin. Oke. Sama 1 keping 7 dinar dan sama 7 keping 1 dinar itu kalau dirupiahkan beda kan, Bun? Beda. Lihat aja, hitung aja coba. Kalau misalnya 1 dinar kali 7 sampai dengan kita beli 7 dinar itu harganya lebih tinggi 1 dinar kali 7. Boleh saya sarankan dijual dulu ke konsumen, begitu sudah terima duitnya belanja ke 7 dinar, itu lebih menguntungkan. Listnya apalagi MR Gold itu. Nah, ini ada yang untuk orang tua kita atau ibu kita ya. Kadang-kadang kita kasih kado beliau, diberikan kado seperti ini, senang. Tapi kalau ibu jangan 0,5 ya. Ibu tuh yang 5 dinar gitu. Amin. Amin. Amin ya Allah, bisa ngasih orang tua. Nah, ini edisi Idul Fitri. Nih, lucu-lucu ya. Jadi anak-anak tuh kalau saya ponakan-ponakan saya suka kasih ini. Terus belikan tempatnya, ada kan tempatnya ya, mapnya itu. Fungsinya apa? Biar dia nanti nambah sendiri. Nih, daripada kasih uang jajan mereka. Nah, ini nih, bentar lagi kenaikan kelas. Nih biasanya pada rebutan nih barang ini. Promo nyiapin dari sekarang nih. Biasanya untuk kenang-kenangan kepada guru. Ada 0,5, ada 0,2, ada model yang hijau toska dan model krem. Lanjut. Bun, maaf. Yes. Kalau untuk pecahan itu 0,0, itu kok desainnya tidak sejernih kayak dinar ya, Bun? Ya, karena itu kan dilindungin plastik satu. Kemudian memang dia sangat kecil sekali. Itu sih. Makanya kita berharap ke dinar aja deh. Ya. Terus ini Bun, yang dinar yang versi lama itu saya dulu berapa minggu yang lalu itu masih ada konsumen yang mencari, Bun. Ternyata udah nggak ada ya, udah nggak produksi ya, Bun. Ada. Adanya di sekitaran kita. Adanya di sekitaran kita yang SLD. Sentral Layanan Dinar itu ada. Nanti kontak aja. Gitu. Tapi kalau di website udah nggak ada ya, Bu? Di website udah nggak ada. Di website itu kan terus bergerak. Makanya saya suka menyebutnya bukan desain lama, tapi kemarin kita sempat usulkan juga ya Bu Reni ya, bahwa kantor tetap menyiapkan model itu karena model itu mereka banyak yang suka. Jadi saya itu kalau dapat ayah shop yang hitam itu yang booking banyak banget. Betul, aku mau itu. Kita sedang usulkan ke kantor untuk yang kemasan-kemasan itu tetap diproduksi. Produksi lagi. Ya, soalnya kemarin itu ternyata saya ada pesanan itu. Kebetulan saya kirimnya awalnya yang versi logo lama gitu. Ternyata ketika datang itu dia agak kecewa kayak gitu. Sementara saya waktu itu nggak kepikiran untuk minta ke WR saya kayak gitu. Nah ini juga maksudnya misal diproduksi lagi kayaknya minatnya masih banyak Bun dari konsumennya. Ya, diskusikan aja sama WR-nya punya stok ini enggak gitu. Gitu. Saya alhamdulillah hampir semua tipe punya, dari model yang mulai yang logo tadi, yang logo Khairul Zikir, kemudian yang baru saya punya semua. Dan biasanya seperempat dinar tuh bahkan saya punya 5 tipe. Saya biasanya sodorkan mau yang mana, dan teman-teman kalau orang sudah punya satu itu jarang mau membeli yang sama. Dia mesti akan mengoleksi yang lain. Saya mau yang ini dong, saya karena mau lengkapi koleksiku yang satu lagi. Ya, jadi sebenarnya membuat istilah klasik, istilah lama itu kan kita sendiri. Sebenarnya kan yang dibutuhkan bukan covernya loh. Ya kan? Logam mulianya kan. Makanya Andra pulang. Itu untuk yang seperempat dinar Masjidil Aqsa itu masih ke itu Palestina nggak Bun? Kalau dulu kan donasi 50.000 ya. Kita kan sekarang Palestina kan sudah ada MR peduli. Kita enggak. Oh, berarti sekarang udah enggak itu. Sudah tidak dialokasikan. Oh. Kalau dulu kan memang waktu peluncuran perdana itu memang 50.000 kalau nggak salah ya waktu itu ya. Betul, 50.000. Itu kan dialokasikan untuk Palestina karena sekarang sudah ada gerakan Palestina yaitu dengan MR peduli
itu tidak dialokasikan ke sana. Berarti kalau misalnya mau itu ke Palestina berarti masuk ke yang MR Peduli ya, Bun? Betul, ya masuk MR Peduli. Nah, ini untuk yang edisi kurban ini bagus nih. Misalnya teman-teman mau beli satu aja setiap bulan. Ini sekarang itu 0,2 itu di angka hampir 400 kalau nggak salah, 300 sekian. Nih kalau dimulai dari sekarang, setahun kemudian pas posisi Idul Kurban kira-kira nyampe nggak Bu Tami? Karena 12 kali 400 itu udah hampir 5 juta. Jadi kita bisa tetap beli kambing. Padahal kita hanya nyimpennya 1 keping setiap bulan. Ya, oke lanjut. Assalamualaikum Bu Tuti. Waalaikumsalam. Tanya boleh? Boleh, silakan. Apa kabar Bu? Masih ingat? Bu Rina ya? Iya. Gimana Bu? Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah, senang saya. Gimana lagi? Masya Allah. Ini mau tanya, dulu kan ada teman yang beli 1/4 dinar. Oke. Nah, waktu dulu pernah dia coba gade ke bank. Oke. Terus sama bank itu dibuka Terus? plastiknya, jadi terjadi kerusakan pembungkus plastik itu gimana tuh? Oh, itu nanti beli aja kemasannya, nggak apa-apa. Dibuka terus jadi cacat lah kalau itunya, kalau dinarnya sih ya, karena kan pihak bank katanya mau mesti ngecek dulu kan awal-awal tuh agak sulit gade ya, kalau sekarang udah familiar. Sekarang mah udah cepet banget. Nah itu nggak nanti perlu diganti dibuka. aja Bu, covernya itu senilai berapa ya Bu Reni ya? 20.000 atau 15.000 ya Bu Reni ya? Untuk yang cover kemasan 1/4 dinar itu Bu. Coba Bu Rina ingatkan saya besok untuk saya tanya ke kantor. Itu kalau covernya rusak diganti seperti apa? Kasih ke saya aja Bu, nggak apa-apa. Oke, insya Allah. Ya, dan teman-teman usahakan kalau bisa jangan digade. Kalau digade itu larinya ke riba lagi. Iya Usahakan sih, di buyback aja. Di buyback terus nabung lagi. Karena kalau kita larinya ke gade itu, gadenya syariah, tetap aja itu hitungannya sebenarnya riba. Ya, saya sarankan teman-teman hindari itu ya. Terus ini persen paling kecil yang ada saat ini yaitu ini Masjid Raya Padang. Ini waktu kita SGS ke-3 kita main ke sini. Ya, ini juga ada MR Keajaiban. Ya udah tunggu aja di bawah taruh. Telepon itu aja Adi apa ya Adi? Bu Keti bisa dimatikan di mute kalau ini. Ini ada nih teman-teman, ada nggak yang logo yang untuk anak-anak biar pada semangat ini? Ini 0,05 kurang. Sampai sini ada yang tanya, ini tentang produk kayaknya sudah saya uraikan dari. Oh ini. Minggu kita. Ini di bungkusnya kan suka ada yang nanya, ini standar internasional nggak? Iya sih. Ini loh. Tanda dengan tanda tangan di sini, ini surveyor untuk logam mulia standar internasional. Ya, ngeceknya dari sini. Kemudian barcode ini, barcode yang di tengah itu adalah untuk mengecek itu produknya dinar ferrosikin atau bukan. Kemudian apalagi ini ada nomor series, ini juga untuk melihat bahwa itu nggak di dinar ferrosikin. Dan sekarang teman-teman, alhamdulillah, karena sempat logam mulianya ini ada yang oblak ya, waktu itu nggak kenceng, saya usul dikasih cover plastik, sekarang semuanya ditambahin plastik depannya. Jadi saya lebih firm lagi, lebih cantik, lebih terjaga aja, dan nggak perlu sebenarnya dikeluarkan untuk dipegang. Hati-hati untuk laki-laki, tolong untuk logam mulia jangan dipegang tanpa sarung tangan, karena rupanya itu akan mempengaruhi ke jalur prostat, ya. Karena logamnya bisa masuk ke pori-pori untuk laki-laki. Kalau perempuan kan dikeluarkan dengan menstruasi, jadi aman. Tapi laki-laki akan menyumbat nanti. Secara kesehatannya seperti itu. Apa itu buyback? Nah, ini yang pengen ketahuan. Apa sih buyback? Bisa nggak sih Bu, saya ngerasain harga buyback? Bisa. Misalnya gimana? Satu, itu dari konsumen kita sendiri pada saat konsumen itu akan menjual kembali dan kita punya dana untuk menyerap.
Yang kedua, tapi saya kan nggak bisa masuk pasar buyback, Bu. Ya iyalah. Karena yang bisa masuk pasar buyback itu yang merasakan perjuangannya. Berjuanglah dulu. Bagaimana syiar ini baru rasakan surganya. Bener nggak? Siap. Itu surga kan harganya? Siap. Surga. Tapi kalau belum merasakan berjuangnya seperti apa, ditolak orang, apa iya kita tiba-tiba bisa masuk ke surga? Enggak kan? Paham ya teman-teman ya? Kenapa pasar buyback itu memang diperuntukkan untuk mereka yang berhasil berjuang. Selamat untuk Pak Basyar, Bu Andri yang sudah lolos SGS, sudah bisa masuk pasar buyback, tapi itu pun setelah SGS. Oke, ada yang angkat tangan? Boleh, silakan. Mau tanya apa? Jadi ada yang nanya nih, Pak, lanjut, ada tabel harga. Kan suka ada yang nanya kan. Lanjut berikutnya, Pak. Ya, pasti ada bawahnya. Nah, ini tadi udah. Nah, menyimpan emas dapat memberikan keuntungan jangka panjang dan membantu Anda mencapai tujuan keuangan Anda. Benar apa benar? Benar banget. Benar. Yang mau beli handphone, wah ketahuan banget kan? Untungnya 8 juta apa nggak dapat handphone itu, kayak 10 dinar itu. Iya. Ya. Tapi jangan dijual. Begitu beli lagi udah nggak bisa. Begitu dijual nih banyak yang nangkep nih. Siapa yang mau ngelepas 10 dinar malam ini? Saya tangkap langsung. Lanjut. Keuntungan menyimpan emas dinas secara fisik. Banyak nggak yang nawarin secara elektronik? Saya tuh dirayu berkali-kali. Ini loh investasi bagus. Ini loh penghitungannya dan sebagainya. Siapa yang pernah ditawarin kayak gitu? Saya, Pak Basyar, siapa lagi? Saya. Ya. Kita kalau nggak megang fisik, memang kita tahu posisi itu di mana. Uangnya kita memang udah nggak megang. Fisik nggak megang. Pada saat butuh kita bisa ngapain? Bisa merengek doang. Bener nggak? Ada nggak Bu Ana nih? Bu Ana dari Pasuruan. Beliau cerita sudah setahun janjiin untuk tabungan emasnya bisa dicairkan, sampai sekarang belum bisa cair. Tapi kalau kita megang fisiknya, hari ini butuh. Bu, aku posisi di Bandung, aku mau jual kemana? Saya telepon Bu Reni, tolong bantu. Sahabat saya, posisi di Bandung. Bisa backup Bu? Oh silakan Bu Tuti. Udah selesai, nyampe. Bu Reni pun juga gitu, Bu Tuti, ini konsumen saya di Jakarta, Bu Tuti, lagi butuh urgent sekali. Bu Tuti ada posisi di mana? Aku di kantor, Bu. Udah silakan datang ke kantor. Kita bantu. Hari itu juga selesai. Sekarang buyback itu gampang banget, teman-teman. Tapi kan saya pengen ngerasain harga buyback. Bisa. Tapi ayo, berjuanglah dulu mencapai SGS. Pak Basar tuh cuma beli bulan Agustus sama bulan ini. Nyampe SGS ya, Pak? Cuma 2 bulan. Alhamdulillah. Transaksi di bulan Agustus dan transaksi bulan Mei. Bu, ada yang nanya, SGS kan 7.000 poin. 7.000 poin itu berapa dinar? Jangan mikirnya jangan gitu. Puyeng kalau kayak gitu. Wah, nyampe nggak? Jangan gitu mikirnya. Kalau 7.000, oke, bisa. Besok nawarin 1/4. Nawarin seseorang, kalau saya dari 1/4 dulu. Begitu udah 1/4, begitu dia seneng, apa? Biasanya langsung lompat tuh ke 1, lompat lagi ke 2, lompat. Tuh. Kecuali memang kita tahu nih, wah dia duitnya banyak nih dan dia memang percaya banget. Awarin langsung yang paket eksklusif. Berapa coba paket eksklusif dapatnya? Lihat deh, saya nggak mau ngomong di sini. Lumayan kan dapatnya kan paket eksklusif? Iya. Iya. Terus kalau SBMR dapat gede, WR-nya dapat gede, Bu. Alhamdulillah. Kita dapat seperberapanya, Bu? 1/4-nya apa? Nyampe enggak ya? Jadi teman-teman nikmatilah selama masih jadi SBMR, karena bonusnya memang kenyangnya di saat di SBMR. Di WR itu senangnya kayak gini nih, ngajarin teman-teman. Tuh ya. Bisa jalan-jalan bagi yang memang berhasil mencapai target yang ditetapkan.
Tahu kan targetnya SGS-nya WR? Kalau coba 5 kali targetnya SDMR. Sebenarnya itu cara Pak Nas untuk kita WR ini suruh ngajak nih timnya. Ayo timmu tuh sukseskan tim kamu juga akan bisa jalan. Gitu. Oke, lanjut. Itu nanti saya ajarin deh treknya nanti pas sisi marketing. Nah, menyiapkan ongkos naik haji dengan dinar. Ongkos naik haji sekarang lompat apa lompat? Banget, lompat. Lompat banget. Nah, kalau lompat banget, kalau waktu itu kita taruh di rupiah, taruh di deposito, kira-kira bisa mengcover nggak? Enggak kayaknya. Kemarin ada testimoni dari Semarang, tadinya mau saya tampilkan, nggak ngobrol waktu saya nyiapin. Ibu-ibu itu senang banget, begitu tahu ada dinar, dia punya uang selalu dipindahkan ke dinar. Alhamdulillah dijualnya pas kondisi saat itu. Harganya lompat banget ya. Kan harganya udah lompat banget, buybacknya juga lompat, beliau akhirnya bisa berangkat haji dan bahkan masih ada uang saku. Jadi teman-teman kalau masih punya, artinya punya porsi haji regulernya masih lama, masih sekian tahun lagi, yuk dananya simpen di sini. Karena pas pada saat berangkat 4 tahun 5 tahun itu pas posisi lompatannya juga tinggi, ongkos haji juga lompatan, tapi tetap lompatan itu bisa tercover. Oke. Nih, dengan menabung menggunakan dinar, dana yang kita kumpulkan akan lebih cepat tercapai karena harga emas yang cenderung naik tiap tahunnya kurang lebih 8-10% per tahun. Oke, lanjut. Kalau ada yang bertanya langsung tadi nggak apa-apa ya. Menyimpanlah dari sekarang karena apa? Apa? Yes. Maaf tadi itu mundur sedikit. Kan saya pernah ditanyain begini sama konsumen, Mbak, emang dinar udah ISO kayak gitu Bun? Jawabnya gimana ya? Udah ISO. ISO berapa? Udah standar ISO begitu. Mau standar kayak apa? Tanya balik, maunya standarnya standar kayak apa? Saya nggak bisa jawab itu Bun. Ya, kayaknya masih proses. Standarnya mau standar kayak apa gitu, karena ini logam mulia gitu loh. Kalau orang yang susah-susah tinggal aja Mbak, nggak usah pusing. Kita masih banyak, kita masih bisa melangkah ke yang lain. Tinggalin aja. Karena kita kayak gini kan orang itu percaya nanti akan mencoba, dan kalau sudah merasakan, baru tadi sore kalau saya posting ya, baru beberapa bulan ikut sekarang ketagihan nyimpen dinar. Gitu. Standar ISO itu standar manajemen sebenarnya, bukan standar produk. Oke, lanjut. Menyimpan dari sekarang karena harga terus meningkat setiap tahun. Kemudian saat inflasi, emas adalah penyelamat aset kita. Benar apa benar? Benar banget. Benar. Ya. Oke, lanjut Pak. Nih, saya tadi mau tunjukkan harga nih ya. Nih tabel harga nih kadang-kadang ada yang nggak ngerti cara membacanya. Ya, sebelah atas itu ada tanggal berlaku. Kemudian ini jenis kepingannya dinar. Terus harga konsumen ini harga buyback. Bu, kok harga buybacknya kok di bawah harga itu, maksudnya apa? Harga buyback ini adalah apabila orang atau konsumen kita beberapa waktu lalu punya produk itu dan hari ini dijual, yang dipakai itu harga buyback itu. Ya, paham ya? Jadi bukan harga, saya boleh dong beli harga buyback. Barangnya siapa yang mau dibeli kalau barangnya nggak ada? Ya, usahakan teman-teman lolos SGS nanti otomatis akan masuk ke pasar buyback. Cuman ya begitu pasar buyback itu jangankan pakai menit, detik sudah lahir. Oke Mbak Tita, mau tanya apa boleh? Silakan. Oke, lanjut kalau nggak ada yang nanya. Harga buyback adalah harga yang dikenakan saat Anda melakukan penjualan dinar kembali ke tempat Anda membeli, waktu resmi atau PDKR. Yang harus diperhatikan dari harga buyback adalah selisih harga antara harga beli
dan harga buyback-nya atau yang disebut dengan spread. Ini kita masih jauh lebih bagus dari produk logam mulia yang lain. Karena apa? Karena misinya DKRI adalah mensejahterakan pemiliknya. Bukan bisnis murni, benar-benar bisnis, nggak mau tahu, nggak seperti itu. Tapi jangan kaget kalau pada saat harga lompatannya tinggi dan turunnya terjunnya tinggi, DKR tidak terlalu lompatan seperti itu. Dia akan dibuat cenderung stabil supaya harga buyback-nya juga aman buat teman-teman. Ya. Kalau produk emas ada nggak lembaga yang memvalidasi tentang karat dan beratnya, jadi tanpa diperiksa. Kan kalau itu kan sudah ada Pak, tadi tanda tangan itu adalah itu standarisasi internasional, tapi kalau misalnya masih meragukan bahwa ini benar nggak sih, tinggal dibawa ke BSI aja Pak. Nanti dicek di BSI. BSI udah paham banget. Ya. Bacain BSI. Terus, nah, ini yang merasa saya bilang enaknya saat ini. Harga beli 2 dinar pada tahun 2021, harganya masih 8.422. Setahun kemudian sudah naik di posisi 400.000. Setahun lagi kemudian jadi 2 tahun naiknya sudah di 9,616. Kemudian di tahun sekarang posisi 12 juta. Dari 2021 sampai 2024 cuma 3 tahun sudah naik 4 juta. Kira-kira kalau di rekening bank naiknya berapa juta itu? Sedikit, Bu. 3 tahun. Nah, deposito 50 juta aja bunganya cuma 77.000. Nah, kalau 50 juta itu kalau dibelikan dinar, Bu, hari Kamis, itu dapat 10 dinar, itu hari Sabtunya nggak nyampe 10 dinar, udah nggak bisa buat beli 10 dinar. Karena 10 dinarnya udah posisi di 61. Ya. Jadi jujur saya sendiri sekarang pokoknya ada duit langsung cemplungin. Karena mikirnya apa? Ntar dijual juga gampang kok. Serius, buyback-nya tuh luar biasa. Kita itu kalau di pasar buyback cuma ketawa cengar-cengir sama Bu Reni itu. Ya, belum sampai dibaca, udah hilang. Ya, Bu Reni, hilang buyback-nya. Iya, keren banget pokoknya. Sampai sekarang itu dibilang di pasar buyback itu bukan lempar barang, tapi nyabar. Saya cuma komentarnya aja, sabar ya, nanti akan ketemu barang. Nggak ketemu emang nggak ada yang jual. Karena kan harga cenderung naik. Harga cenderung naik itu kalau bisa teman-teman simpan dulu deh, kecuali urgent banget, baru lepas. Karena nggak akan bisa kebeli lagi, masalahnya itu. Oke, lanjutkan. Nah, kenapa emas pasti naik? Karena emas naik dalam jangka panjang. Ya pasti, kenapa? Awalnya uang kertas itu disetarakan dengan emas. Peredarannya dikontrol harus sebanding. Seiring berjalannya waktu, uang beredar makin banyak, dan laporan keuangan BI, uang beredar itu 15 kali lipat dari nilai emas. Mau tidak mau harga emas terus dikerek naik. Dan doanya teman-teman tadi, ya Allah, harganya jangan turun ya Allah. Jangan turun ya Allah. Perhatikan harga emas. Prinsip dalam membeli emas atau dinar jangan dilihat harga belinya, tapi lihat harga jual kembali. Ini yang dibilang buyback. Artinya sama-sama logam mulia. Perhatikan sekian tahun lagi tuh lebih menguntungkan mana? Kayak mobil yang tadi saya bilang. Mobil A dengan mobil B. Pada saat kita jual secondnya nanti, kira-kira harganya yang lebih bagus yang mana? Itu yang mesti dipikirin. Saya tuh nggak suka emas. Orang kalau dikasih emas-emasan hilang. Kasih anting hilang sebelah. Dikasih giwang hilang. Kasih apa hilang. Hilang. Itu kenal dinar. Senang. Karena apa? Disimpan. Gimana? Ya. Lanjut Pak. Kenapa milih dinar DKR? Padahal ada logam mulia antam. Jika ada yang tanya kenapa nggak beli antam aja, kan sudah terpercaya. Jawab, logam mulia antam juga bagus. Silahkan beli yang banyak. Dinar KR adalah program memiliki emas berukir dinar dengan kekuatan komunitas. Silahkan memilih, semuanya bagus. Jadi nggak usah menjelekkan produk lain. Cuman kita tunjukkan kecepatan buyback kita, desain-desain kita, terus testimoni teman-teman kita. Tadi saya mau menunjukkan testimoni kok nggak nguber. Jadi beberapa hari ini saya mendapatkan testimoni yang luar biasa. Ada yang berangkat haji dengan mudah, yang sering tuh umroh. Rata-rata beli 1 dinar, niat umroh tuh nggak nyampe setahun.
Allah wujudkan. Ada aja rezekinya. Ada yang tiba-tiba diberangkatkan oleh menantunya lah. Dia dapat dari bonus dari bosnya lah. Tapi jangan dijadikan apa? Coba jadikan apa? Jangan dijadikan jimat. Nanti dijadikan jimat. Wah, ini biar daganganku laris, bukan begitu prinsipnya. Ya Allah, berkahilah. Karena dengan menegakkan sunnah Rasul ini, saya bisa usahanya dimudahkan. Sudah punya dinar KR kan? Kita utamakan ya dan dinyadin. Kalau memungkinkan. Ya, kan nggak mungkin saya beli 1/4 dinar aja ke Bandung ke Bu Reni. Ongkosnya berapa? Kecuali 10 dinar, oke nggak apa-apa. 10 dinar saya anterin, masih nguber. Ya. Gitu. Ya, teman-teman. Usahakan punya walaupun hanya 1/4 dulu. Apapun bisnisnya, dinar tabungannya. Setuju nggak? Apapun dinar tabungannya. Harus pokoknya. Oke, lanjut. Terima kasih. Kita sama-sama harus simpan, amankan, dan muliakan. Terima kasih teman-teman. Ini sekian presentasi dari saya. Mungkin ada yang mau tanya-tanya, silahkan. Kalau masalah strategi marketing nanti ya, jangan sekarang. Saya lagi, Bun. Boleh. Silakan. Bunda, jangan bosan. Bun, untuk yang saya belum pahami itu mengenai apa itu, Bun? Kalau kita beli itu kan ada wakalah atau apa itu, Bun, yang harga beda itu, Bun? Nah, itu apa, gimana, Bun, maksudnya? Sebenarnya tuh wakalah itu kita menggunakan dana dari pemilik. Artinya, ya udah kamu transfer dulu. Kan nggak ngerti ya. Ini pandangan saya ya. Nah, kita kan lebih kecil untung profit kita kalau kita menggunakan wakalah. Tapi kenapa profit itu tidak dikembalikan konsumen? Lebih baik saya kembalikan jadi hadiah si pemilik uang. Jadi saya menggunakan stok tapi saya jadikan hadiah buat si pemodal. Tapi nggak tahu, Bu Reni ngasih pandangan, Bu Reni sesama WR nih. Iya, ya intinya kalau sebenarnya belanja itu pakai dananya konsumen ya itu namanya wakalah gitu. Kita meskipun kita dapat keuntungan sedikit juga nggak ada masalah. Yang penting bahagia gitu, konsumen bahagia, udah seneng banget gitu kan. Qadarullah dengan kita membahagiakan memuliakan orang lain, kita pun dibahagiakan oleh PT DKR. Masya Allah. Kembalinya ke kita. Insya Allah pokoknya dengan kita berbuat kebaikan, mengajak kebaikan, memuliakan, membahagiakan, insya Allah. Itu udah apa ya, hati kita tuh udah seneng banget gitu. Semakin banyak terbantu gitu ya umat itu dengan cara menabung emas dinar ini gitu. Kita udah seneng banget gitu. Karena mereka secara investasinya akan terus bertambah gitu kan. Dengan hanya menyimpan dinar, insya Allah rezekinya lebih berkah juga, kemudian nilainya juga lebih berlipat. Itu udah seneng banget. Itu satunya wakalah itu apa sih, Bun? Sampingnya itu saya juga stok. Kalau stok itu kita punya harga stok. Usahakan kalau supaya jadi stok itu sebenarnya untuk mempercepat konsumen juga sih. Kita sudah punya stok, orang kan udah bayar, jadi nggak usah nunggu dari kantor, kita udah kirim duluan. Itu pakai stok. Saya lebih itu banyak hanya itu. Itu hanya perbedaan keuntungan aja ya, Bun ya, itu sebenarnya Perbedaan lebih ke situ ya. Karena modalnya dari mana dulu gitu aja sih. Iya, oh gitu, hanya perbedaan nominal ya. Iya. Terima kasih, Bunda. Silahkan, ada yang mau tanya lagi? Atau Bu Andri mau testimoni? Saya mau dengar Bu Andri atau Pak Basyar nih. Yang Bu Andri sekarang menuju tiket kedua untuk SGS-nya. Padahal beliau baru join tahun lalu. Mau testimoni dong, Bun. Ayo, Bu Andri, ceritain. Kenapa Bu Andri mau yang depositonya sekian langsung dikeluarin? Saya nggak tahu alasannya apa. Saya juga yang terkaget-kaget dengan orderan beliau. Suaranya nggak kedengar, Bu. Masih mute, Bu Andri. Masih mute, dibuka dulu. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Barakallahu fikum semuanya. Ya, jadi
saya bergabung dengan Umi Tuti ini setelah ikut camp ya, itu. Nah, setelah itu saya di add ke grup DKR gitu ya. Saya agak lama itu Nanti bisa tidur deh. Agak lama ini gimana nih itu Dinar ini jadi udah sempet dengar gitu tapi belum persisnya itu belum tahu gitu. Tapi setelah gabung gitu saya coba ngintip ini saldo yang di syariah padahal gitu kan. Nah ini terus kayak nggak guna ini saya taruh uang di sini gitu. Jadi ya udah saya kayak bukan memberanikan diri ya, karena juga terus kalau saya konversi ke dinar, saya menjalankan sunnah itu yang jadi utamanya ya. Kayak lebih lega aja gitu. Jadi saya ada saldo tapi terus saya alihkan ke dinar. Bukan selain itu, saya justru menjalankan sunnah. Nah itu yang bikin saya ini ya udah saya jadi nggak mikir lah pokoknya gitu, udah aja. Bahkan yang kemarin-kemarin itu kok ini harganya naik lagi ini ya kapan lagi ini saya kalau misalnya nggak saya konversi sekarang gitu di saldo rekening yang syariah itu kayak nganggur aja gitu uang saya gitu. Ya selain itu tadi lah utamanya saya lebih lega dengan saya menjalankan sunnah gitu. Jadi ya udah saya nggak terlalu mikir apakah ini harganya berapa. Ya udah saya pindahin aja itu semuanya sebagian lah yang dan setelah saya ini malah Umi Tuti yang ngasih tahu poin-poin saya gitu. Saya nggak yang nggak pernah mikirin poin ini. Nggak terlalu. Tahu-tahu udah ada ucapan selamat aja lolos itu. Gitu jadi ya utamanya sunnahnya itu. Jadi yang bikin saya ya tadi Umi Tuti juga pokoknya ada uang ya upayakan nggak tahu berapa 1 dinar atau 2 dinar gitu. Tapi saya memang ke yang 7 dinar itu aduh cinta banget saya. Yang desain pintu rodoh itu. Makam. Ya Allah. Jadi teman-teman kalau di saya memang jarang munculkan poin saya. Saya tuh munculkan poin kalau sudah mau mendekatin SGS ini baru munculkan poin. Kemarin emang nggak pernah cerita poin saya. Pokoknya sudah sampai mana siarnya, sampai mana siarnya. Nah itu jadi saya sebagian besar memang saya konversi saldo-saldo yang sebetulnya itu juga bukan saldo punya saya, itu suami saya punya. Dan kerennya lagi teman-teman. Tapi ya kebetulan saya saudaranya Bu Andri itu kemarin nikah juga maharnya pakai dinar ya Bu ya? Iya itu saya ponakan saya kebetulan jadi saya pengaruhi yang terus-terusan ya akhirnya alhamdulillah juga ngambilnya yang Asmaul Husna gitu. Jadi ya inilah saya juga senang gitu dengan desain itu gitu dan dipakai untuk mahar. Alhamdulillah semoga berkah juga gitu dapat bisa memberikan mahar itu gitu Jadi terima kasih alhamdulillah testimoninya. Jadi teman-teman diutamakan adalah yaitu nomor 1 adalah kita menegakkan sunnah Rasul. Itu sih memang. Jadi kalau dengan kita prinsip menegakkan sunnah Rasul seperti itu,
kita nggak ditolak orang ya sudah biasa aja gitu. nggak akan pusing gitu loh. Mungkin Pak Basar mau nambahin. Ya, matur suwun, Makasih, Bu Ansi. Saya suruh testimoni apa, Bu? Yang mana? Kenapa sebulan 2 bulan, cuma 2 bulan bisa langsung Oh ya. Ya, alhamdulillah saya kenal Bu Tuti itu Agustus 2022. Mas 2022 ya Kodarwah kenal Bu Tuti. Kemudian waktu itu memiliki 0,1 atau 0,25 ya, saya lupa ya. Pokoknya dikasih dibeli Bu Tuti yang paling kecil itu 40.000. 0,25. 40.000 apa? Iya, 50.000. 40.000. Agustus 2022 saya memiliki yang 40.000 itu. Terus udah setahun nggak ketemu Tuti. Jadi Agustus 2022 baru ketemu lagi Agustus 2023. Saya ingetin dari yang setahun nggak ngapa-ngapain karena memang kalau dari saya bisa ngomong ya udah ikut SBMR ya. Nah, alhamdulillah September saya pensiun. Saya pensiun. Tapi sebelum pensiun itu 3 bulan saya bingung ya waktu itu. Kira-kira nanti pensiun gimana ya? Saya bisa bekerja. Jadi pensiun kan nggak dapat uang pensiun. Mereka juga sama nggak? Mungkin sebagian saya tadi ya beli ke dinar, tapi sebagian kecil ya makanya nabung kecil. Yang sebagian besar itu karena saya waktu itu udah ikut camp, mungkin Allah kasih suruh praktek bungkus permen. Suruh saya praktek bungkus permen kayaknya Bu Tuti. Jadi pensiun saya diambil sama Allah lagi. Masya Allah. Sabar ya Pak. Hah? Harus sabar. Berapa? Harus sabar. Nah, untungnya saya punya dinar yang itu masih utuh. Dan sekarang malah nambah lagi. Lebih tinggi. Yang kerennya lagi adalah Pak Basar tuh anak-anaknya kan punya tabungan. Tabungan anak-anak itu ditodong disuruh pindah ke dinar. Itu kejadian bulan ini. Todong sama Pak. Ayo sini duitnya. Kan putra-putranya dikasih satu usaha, masing-masing megang satu-satu. Nah hasil usaha itulah yang sama Pak Basar ditodong untuk dipindahkan ke dinar. Alhamdulillah beliau akhirnya bisa. Jadi lolos SGS itu tidak serta-merta harus ini. Punya kita sendiri pun silahkan. Sebenarnya kalau saya bilang bisnis ini adalah ngajak orang belanja tapi untuk kaya. Bener nggak sih? Iya. Ya? Setuju. Kalau orang lain kan belanja itu untuk habisin uang, boros, sudah habis. Kalau ini kita habiskan uang tapi untuk kaya. Ada tambahan lagi Bu Tuti. Apa Pak? Ya, Mas dalam hidup saya ini terbagi 3 fase. Ya. Dulu waktu masih jahiliyah lah ya. Itu karena kalau orang baik ke saya pun baik ke dia. Kalau orang tidak baik ke saya juga tidak baik ke dia. Itu orang biasa kan. Nah, itu Mas ya. Kemudian sudah mulai berubah lebih baik ya. Jadi kalau orang baik, saya sikapnya lebih baik. Kalau orang yang tidak baik, saya baik ke dia. Alhamdulillah. Tapi manat rezeki sudah mulai diterapkan. Belum mengenal manat rezeki Bu. Oh belum mengenal manat rezeki. Tapi kadang-kadang baiknya itu ada pamrih. Nah, karena biar dapat order atau apa gitu kan. Nah, ini saya masih belajar dengan mengenal manat rezeki. Jadi apapun orang itu baik
dan tidak baik, saya ridho saja. Terima dengan lapang dada. Karena itu semua ketetapan dari Allah. Betul. Nah, waktu September itu kan sebenarnya saya sudah belajar syiar dinar, Bu. Saya ke Bu Tuti suruh apa namanya pasang status, nggak ada tuh yang japri ke saya, Bu. Nggak ada, ya udah terima aja lapangan dada, mungkin belum saatnya gitu. Kemudian tadi ditambah lagi beberapa kali tadi simpanan pensiunnya diambil sama Allah. Jadi sampai tapi ya alhamdulillah ini udah 7 bulan beres nggak? Ya belum beres, tapi sudah Allah gantikan. Ya dulu kalau penghasilan saya misalnya ya 10 misalnya, kemudian setelah pensiun penghasilan cuma 1. Nah, artinya tinggal 10%. Ya alhamdulillah kalau sekarang sudah bisa ngasih istri dan anak-anak itu sama dengan ketika saya kerja. Alhamdulillah. Dari mana? Ya itu wallahu alam, pokoknya ada aja. Ya karena pada saat dapat tumbukan tadi Pak Bashar bisa terima dengan ikhlas, dengan legowo dan menyadari bahwa ini adalah semua dari Allah. Allah pasti akan kasih jalan keluar. Dan itu sudah janji Allah di Al-Isra ya, bahwa setiap kesulitan ada kemudian, setiap ada kesulitan sudah ada jawabannya. Jadi teman-teman dalam syiar dinar juga seperti itu. Mentok di sini berarti kita evaluasi, kita belajar. Seperti ini kita sambil belajar. Saya juga sambil belajar seperti ini. Mau nggak mau saya kan harus menyiapkan materi. Haruskan menyiapkan materi kan berarti mau nggak mau harus belajar. Ya teman-teman, itu kenapa ayo kita mulai belajar lagi dan kayak tadi, area ini area untuk bertanya. Tambah lagi Bu. Ketika waktu itu saya pasang status itu masih ada pamper itu supaya ada di order. Ada yang mau. Nggak ada yang order. Nah, sekarang sudah, pokoknya saya ini aja sudah pasang sama Allah aja. Saya pasang status. Ada yang order sekali. Kemudian ada lagi, order lagi, kedua kali. Orang yang sama itu masih beberapa. Ya alhamdulillah aja. Tadi mungkin niatkan ikhlas untuk syiar, kemudian luruskan niat. Ya kalau ada yang lain ikut syiar kita, ya alhamdulillah. Mungkin sebelum tutup, saya mau kasih pantun lagi. Boleh. Mau jam 10 ini. Nanti baru ngobrol lagi. Ke Mekah makan duren. Emang ada di sana? Cakep. Ke Mekah makan duren. Selain berkah, syiar dinar memang keren. Cakep. Karena langsung udah lolos SGS. Saya dulu lolos SGS setengah mati nih Pak Bashar sama Bu Andi langsung cus. Allah mudahkan. Ya, Oke, teman-teman, ini ternyata nggak kerasa sudah hampir jam 10 dan sebelum kita berpisah kita foto dulu ya, nanti baru kita tutup. Dan tadi saya lihat ada yang aktif sekali bertanya, saya akan berikan surprise. Bu Iva ya tadi ya dari Pekalongan ya. Masih adakah? Wah, orangnya udah nggak ada. Tadi siapa yang merasa banyak bertanya? Nanti ada surprise dari saya, bisa hubungin saya. Kalau nggak ada berarti tak pindahkan untuk tahun depan. Tahun depan, sahabat. Minggu depan. Oke, kita buka kamera semua dulu. Yang bisa. Bu Safrianti mau tanya lagi. Oh, silakan. Masih kuat nih matanya. Ayo. Sharing aja Bun, mau sharing Bun, izin Bun. Ya. Ya silakan. Sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tuh awalnya mau syiar dinar itu dapat hadiah ulang tahun Bun dari saudara, dikasih hadiah ulang tahun, terus habis itu kok pengen lagi gitu, minta sama Allah, ya Allah saya pengen beli, dapat hadiah, saya jual beli dinar. Kemudian diajak jadi SBMR aja gitu katanya. Terus saya nggak punya uang nih. Akhirnya saya dipinjemin sama temen. Nih tak pinjemin uang nih buat SBMR nih, daftar 600.000 gitu. Daftar, tapi saya itu langsung alhamdulillah dengan izin Allah tuh closing satu hari tuh closing 36 juta. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Terus kemudian
kan memang benar ya katanya kalau punya dinar tuh pengen narik lagi. Awalnya suami saya enggak mau, terus tiba-tiba mau dia, udah beli 2 dinar dulu deh gitu. Lama-lama uang deposito habis semua buat beli 10 dinar. Masya Allah, keren. Masya Allah. Uang tabungan haji saya bilang udah, daripada taruh uang deposito nanti pergi haji bawa sini uangnya 50 juta sama saya tak belikan dinar, saya bilang gitu. Alhamdulillah dengan izin Allah sudah punya. Saya yang belum punya 4 dinar sama 7 dinar. Nah kan kepengen punya 4 dinar. Saya bilang sama Allah, ya Allah saya pengen banget punya 4 dinar. Saya punya sapi, alhamdulillah laku biasa buat kurban. Alhamdulillah kesampaian dah. Allah keren. Jadi itu teman-teman ya, kalau punya keinginan itu jangan segan untuk berdoa, karena Allah itu malah justru apa ya, hambaku sombong banget ya nggak mau berdoa sama saya. Iya, sementara apapun yang kamu minta aku akan kabulkan, walaupun pengabulannya itu tidak saat yang itu, karena Allah mengabulkan doa-doa kita pada saat kita pantas dikabulkan doa itu. Siap, Bu. Jadi begitu pas beli 10 dinar di Desember itu kan saya siar dinarnya kan masih agak gimana gitu. Begitu lihat harganya naik jadi 60 juta, langsung semangat setiap hari share. Urusan mau beli nggak urusan, yang penting saya sharing, tanam. Akhirnya ada Alhamdulillah dengan izin Allah sudah lulus SGS 1 tiket, mau cari 1 tiket lagi. Keren. Ketemu di Lembang. Siapa lagi yang udah lolos nih? Lolos SGS nih. Bu Tuti, Assalamualaikum, mau nanya nih. Ya. Saya kan beli dinar itu kalau kwitansinya hilang gimana? Ibu konsumen atau SBMR, sorry? Saya udah masuk DKR, saya juga udah masuk juga sih. Tapi saya nggak aktif selama ini. Saya masuknya itu dari tahun 20-an nggak salah. SBMR kan nggak usah pakai kwitansi, kan Ibu bisa bikin kwitansi sendiri. Waktu pertama kali itu saya kan masuk DKR dulu itu. Nggak apa-apa. Untuk ini kenapa sih kwitansi itu dipertanyakan? Sebenarnya tadi alurnya. Jadi pada saat Ibu jual kembali, itu tuh barang dari tangan siapa? Pembeli siapa? Misalnya belinya dari saya. Mungkin terus dijual ke Pak Suryana. Pak Suryana akan hubungin saya dulu. Karena dengan kwitansi itu tahu bahwa ini WR-nya siapa. Dari situ akan ditanya, Bu Tuti, ini ada konsumen Bu Tuti atau timnya Bu Tuti mau lepas dinarnya. Bu Tuti mau serap sendiri atau mau dilempar ke kantor. Sebenarnya seperti itu aja sih. Tapi kalau udah SBMR sih aman. Udah nggak usah pakai kwitansi, nggak apa-apa. Rencana sih mau mulai aktif ya, karena saya baru mulai pensiun kan. Ayo, ini tugas kita masih banyak. Jadi teman-teman jangan merasa, oh kok ini yang penting satu teman-teman ya. Artinya kalau orang itu sudah menjadi binaan orang lain, udah menjadi prospek orang lain, kita support, jangan kita garap, kita support dia. Ya, kita doakan dia, kita support dia. Apalagi kalau sudah, jadi SBMR sih Pak. Jangan pernah, misalnya gini, Pak Suryana adalah konsumen saya, langganan saya. Kemudian ketemulah dengan Bu Reni, sama Bu Reni begini, Pak Sur ngapain beli ke saya aja. Jangan lakukan itu teman-teman. Karena itu jadi perisai kita. Iya, itu jadi perisai kita, yang ada harusnya kita dapat 10, itu terganjal cuma dapat 1 atau 2. Sayang. Rezeki itu nggak salah kok. Yes, yakin Semua aja. Allah yang betul. Betul. Terus misalnya gini, Bu Tuti itu kan tadinya kan konsumen saya, kerja ke Bu Tuti. Oh gitu ya, udah segera serahkan keuntungan yang didapat. Sorry kita nggak tahu kalau itu punya adalah konsumen Anda. Oh ya kemarin profitnya sekian, udah kasihin profitnya ke beliau. Ya, jadi kita hanya jadikan perantara aja. Oke, makasih Bu Tuti. Lebih indah soalnya. Oke, kayak saya sama Bu Reni teman saya di Bandung butuh sekian dinar 2 dinar, tolong ada stok nggak? Ada Bu Tuti. Udah, Bu Reni bisa layani saya. Akhirnya kita berbagi aja profitnya. Itu jauh lebih indah. Karena persaudaraan itu jauh lebih tidak enak kalau terjadi perselisihan harga gara-gara cuma berapa sih? Emang untungnya dinar berapa sih? Ya, teman-teman kita jaga itu. Ini ada pertanyaan. Yang paling afdal memang beli emas itu tunai. Nah, kalau uang konsumen dititipkan dulu ke penjual yang punya akses ke dinar KR, itu hukumnya gimana? Harus hati-hati juga. Tadi sudah saya sampaikan di depan bahwa kita ada 2 akad salam dan akad yadan binyadin. Jadi memang afdalnya memang langsung ketemu. Misalnya andai Bapak Ibu itu tinggalnya di
di Merauke, mau beli seperempat dinar, mungkinkah akan ke Jakarta dulu membeli seperempat dinar? Ya, makanya kita pakai akadnya akad salam. Apalagi kondisi sekarang yang riskan seperti ini. Jujur saya suruh ketemu orang bawa paket lengkap, misalnya suruh ketemu di mall, saya juga belum tentu mau. Karena kita nggak tahu nyawa kita lebih. Sebenarnya kenapa sih itu dilarang? Sebenarnya jangan sampai ada yang dirugikan. Artinya gini, saya mau beli dinar, saya titip ke Bu Reni. Ternyata Bu Reni nggak amanah, misalnya seperti itu. Itu membuat itu diharapkan ya dan dinyadin itu seperti itu. Selama kita memang bisa memegang amanah itu, ya insya Allah aman. Karena banyak sekali yang nitip di saya juga banyak. Ini ada pertanyaan, Bu Tuti, bagaimana untuk ber-CR di instansi atau kantor? Padahal produk kita belum lengkap. Bagaimana tips untuk ber-CR di instansi kantor? Kita masih kita cerita aja dulu, nggak usah nunggu lengkap. Kita ada dummy. Kita kalau nunggu lengkap, saya juga dulu dari seperempat dinar kok. Ya, baterai. Jadi nggak usah nunggu lengkap. Cerita-cerita aja. Oh, mau yang mana? Mau yang ini? Oke, saya pesankan dulu ya. Bilang aja bahwa itu barangnya nanti diambil dari kantor. Kalau nunggu lengkap, saya juga belum punya paket lengkap. Pak Basar yang udah punya paket lengkap. Bu Andri udah banyak paket lengkap. Saya yang 10 dinar sama 7 dinar punya tempatnya aja. Baru tempatnya aja. Jadi nggak usah nunggu. Karena kita untuk siar itu terus bergerak, teman-teman. Semakin kita tunda, semakin kita nggak bisa bergerak. Sementara yang harus kita bantu selamatkan asetnya itu sekian banyak. Ya teman-teman, nanti kita lanjut minggu depan karena ini udah bergerak ke jam 10. Kasihan kalau besok ada yang kerja dan sebagainya. Kita ngambil foto dulu ya. Silakan buka kamera semua. Ada 5 lembar. Ada 5 halaman. Yang moto Pak Suryana atau siapa? Boleh Pak. Pasur deh. Yang jago moto-moto. Siap, 1, 2, jangan bergerak ya Bapak Ibu karena nggak tahu posisinya di mana. Senyum aja nggak tahu sebelah mana. 1, 2, 3. Pindah ke slide kedua. Merah banget. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Ada 3 Bu. Oke, terima kasih teman-teman. Apa itu dinar khairosikin? Simpan, amankan. Mulia. Ya. Dinar khairosikin, simpan, amankan. Dan muliakan. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Basyar yang mau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kila khair, Bu Tuti, Pak Mari kita Sudi. untuk doa Pak Majlis. Juga jazakumullah khair. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, Pak RT ku seragen pakai ini. Ya enak tenan opo ya Pak. Wis tak kirim. Pak 100. Sapa iki sakmono ki. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua sudah melaksanakan Zoom malam ini. Semoga Allah berkahi dan Allah memuliakan Bapak Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, semua mampukan semuanya. Amin. Nanti saya akan pilih ya. Ada satu yang mendapatkan MR Gold dari saya. Nanti saya umumkan lewat ke masing-masing WR-nya. Yang di sini kan ada WR yang bergabung di saya. Oke, selamat istirahat. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Tuti, Pak Zudin, semuanya. Maaf kalau ada yang nggak tepat. Istirahat. Suun Monggo. Ya. Terima kasih semuanya buat yang udah sharing. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
Pamit Mbak Tuti, Pak Basar, Pak Surur, makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas jam 10, Bu. Pas jam 10, benar. Masih belum live semua. Nah, kita tunggu. Alhamdulillah kita tadi ada 75 orang yang lebih Bu tadi pas peaknya sampai 88 apa 89. Oh, 88. Oh, 88 alhamdulillah. Cuma tadi ada kan setelah setengah 10 mulai pada izin. Mulai rontok. Berarti besok lagi pas di tengah-tengah itu berarti foto dulu tuh. Iya. Ya, pasti lengkap. Moga-moga tercerahkan semuanya. Saya kalau membahas sama marketingnya bisa pagi sampai besok pagi. Nggak kelar-kelar. Ini kan masih umum kan, Bu? Iya, masih umum. Nanti kalau SBMR, yang masalah marketing itu SBMR. Marketingnya SBMR aja. Ini tadi yang di sini yang udah lolos SGS berapa orang? 3, 4 berarti. 5, Reni. Harusnya sih lebih banyak ya tahun ini yang lolos SGS nih. Dibanding Solo. Pak Sur, masih ada 2 bulan Pak Sur. Semangat Pak Sur. Ada dari Padang. Murniati, Maulina. Yoli ini Bu Yoli bukan? Bu Yoli, mungkin. Bu Devi, Bogor. Ini kan grupnya kan cuma kita WRP. Sama di grup itu sih, tadi Bu Lina sama Bu Erli, grupnya Bu Erli, Bu Lina, Werlina. Sama WRP, sama kita. Tadi saya mau doa, berisik jadi nggak konsen saya tadi. Apa? Tadi pas mau doa berisik jadi nggak konsen. Iya. Langsung tak tutup yang itu, tak mute. Oh iya. Langsung buyar. Nanti berikutnya Pak Suryana yang doa yang lebih. Oh, enggak lah. Ya mestinya dikeluarin dulu semua Pak, keluar dulu baru kita masuk lagi deh. Kalau enggak, ini enggak keluar semua. Tutup dulu kali. Tutup dulu ya, tutup dulu semua. Bisa tak remove. Sudah pada mimpi indah. Belajar itu sama Bu Andri. SGS itu dari tabungannya sendiri. Keren. Belum, masih belajar CR betul. 7.000 poin itu sekitar 400 jutaan deh. Benar nggak Pak Besar? Nggak ngitung sih Bu. Pokoknya belanja parkir. 300 ribuan, ya 400-an. Sekarang mah. Ya kan? 100 dinarnya kan sekarang 10 dinarnya 60 juta. Kali 7. Waktu itu kan sebenarnya di September kan saya belanja. Terus
Oktobernya tadinya mau belanja tapi ntar dulu deh ke yang lain gitu. Sudah taruh tinggal 3. Sama ini Bu Tuti sama Pak Asor itu kan yang Jumat malam itu kan